Makasih. Assalamualaikum Pak Ibu, apa kabar semuanya? Pak Irianto sehat ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah udah gabung, ada Pak Irianto, Pak Ari, dan Bu Ferli. Kira-kira ada yang mau gabung lagi atau gimana ini? Kalau memang mau ada yang gabung lagi, kita tunggu sebentar lagi. Kalau memang tidak ada, mungkin kita mulai langsung untuk manasiknya. Jadi terasa ada Bisa. Gas. Sekarang main gituan. Main itu kan. terima kasih. Kalau bisa lagi ada nama-nama asli juga. Ibu yang di dasar bukan juga sini ya. Ini kurang jelas. Volume di handphonenya kurang gede. Suara di handphone dasar. Keluar dulu bisa nggak?
Udah. Habis. Di handphone itu udah kecil. Tutup dulu. Mau langsung kita mulai aja, Pak Irianto. Suara Ya, suara untuk yang ke dalam sini kurang jelas nih. Sudah Oh, kurang full jelas, Ustaz, ya? volumenya. Gimana bantu dulu, Ustaz? nih, aku keluar dulu. Saya gedein dulu sini. Saya tahu gedeinnya. Udah full tapi nggak suaranya. Udah full ini ya. Udah full. Nggak kayak biasanya. Suaranya kurang kencang. Apa yang udah kenceng? Balik ke handphone dulu, tutup dulu. Setelah buka, bukan saya gedein bisa. Coba, Ustaz. Ya. Ustaz, Ya, udah kedengaran, Ustaz, ya? ya jelas nih. Ini jelas ya. Siap. Alhamdulillah. Baik, Ibu Lina, Jamil. Apa kabar, Ibu Lina? Udah ada orang ya? Oh, Pak. Oh, ya. Halo Mas, Ibu Lina, sehat, Ibu? Alhamdulillah lagi di Alhamdulillah. Bandung. Jadi ada Masya acara kan Allah. sambil ini ya, nggak apa-apa ya. Boleh, boleh, Ibu, boleh. Jadi gimana Bapak Ibu, mau langsung kita mulai atau masih ada yang mau join biar kita tunggu mungkin? Suaranya ini ya.
Main alasan yang orang luar juga saya orangnya. Kok nggak ada ya? Cristiano. Bukan. Yang penyerang juga tuh. Mane. Rambutnya botak. Bismillah, kita mulai aja Bapak Ibu ya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin nanti kalau ada yang mau join di pertengahan, apa-apa. Nanti juga insya Allah manasik online ini ada rekamannya, nanti mungkin bisa kita share juga. Barangkali ada yang mau mendengarkan ulang atau belum sempat join, insya Allah nggak ada masalah. Baik, Ustaz Nizar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah hari Sabtu ini kita akan adakan manasik online untuk penguatan materi manasik Bapak Ibu semua menjelang keberangkatan di hari Selasa malam nanti insya Allah. Mudah-mudahan persiapan yang mendekati keberangkatan ini bisa memperkuat pengetahuan Bapak Ibu semua untuk ibadah umroh nanti. Yang sudah hadir Alhamdulillah bisa menyimak untuk kedua kalinya, dan yang belum hadir insya Allah juga nanti bisa menyimak lewat rekaman yang kita buat nanti. Baik, untuk mempersingkat waktu pada Ustadz Nizar Zain, apabila Ustadz untuk menyampaikan materi yang asik pagi ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala miftahi abwabi rahmatika wa ighathatika wal faraj. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man fi nahjihi intahaj. Wa ala al-anbiya'i wal mursalin wa alihim wa sahbihim wal malaikatil muqarrabin. وجميع عبادك الصالحين وارحمنا وأغثنا وفرج عنا والمسلمين وارفع الضيق والحرج آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang mengumpulkan kita dalam acara manasik online di siang hari ini. Sama-sama insya Allah kita berkumpul untuk kita mempelajari tentang manasik atau pemahaman untuk rangkaian ibadah umrah yang insya Allah akan dilaksanakan. Yang mudah-mudahan kita berharap umrahnya akan menjadi umrah yang mabrur, yang mabrurah, umrah yang makbulah insya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang insya Allah pula manasik online ini secara fisik kita saling berjauhan, tapi insya Allah hati kita saling berdekatan. Kita akan mengkaji tentang ibadah umrah, yang mana umrah ini, ibadah umrah adalah yang pertama kali dilaksanakan. Umrah yang mula-mula dilaksanakan itu buat setiap muslim yang mampu, yang memenuhi syarat, maka hukumnya wajib. Artinya wajib sekali seumur hidup. Sedangkan umrah yang kedua dan seterusnya adalah umrah yang sunnah. Barang siapa yang berkesempatan dan mampu untuk menambahnya, maka fahuwa khairun lah. Maka lebih baik lagi buat dia. Para hadirin peserta manasik umrah online PT Aska Mandiri, pertama-tama yang harus kita ketahui apa makna daripada umrah itu. Dikatakan umrah secara bahasa itu bermakna ziarah, berziarah atau mengunjungi kemanapun, secara bahasa itu dikatakan ziarah. Tapi secara syariat yang kita kenal, kita semua muslimin sering menyebut umrah. Apakah makna umrah tersebut secara syariat? Maka di mata syariat, makna umrah adalah ziyaratu baitillahil haram,
biqasdin nusuk, mengunjungi Baitullah Al-Haram, ya, Ka'bah, dengan maksud yang bertujuan untuk melaksanakan rangkaian ibadah. Yang mana rangkaian ibadah tersebut terdapat niat, tawaf, sa'i, ya, kemudian mencukur rambut, dan itu semua dilaksanakan dengan tertib. Keutamaan atau fadilah, dalil atau dasar daripada umrah sangat banyak. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun ma bainahuma." Antara umrah yang satu dengan umrah yang lain itu bisa menghapus dosa di antara keduanya. Di antara dua umrah, di tengah-tengahnya itu terdapat dosa, Allah hapuskan. Iya. Kemudian wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dan haji yang mabrur, kata ulama, begitu pula umrah yang mabrur, itu tidak ada balasan kecuali surga baginya. Balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sabda yang lain Rasulullah bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah." Ikutilah atau sambunglah setelah haji dengan umrah. Maksudnya, bagi yang sudah pernah haji sebelumnya, dia bisa menyambung dengan umrah. Atau sebaliknya, bagi yang sudah pernah umrah, maka ketika dia ada kesempatan untuk haji, sambunglah dengan haji. Dengan kebalikannya pula, yaitu tabi'u bainal haji wal umrah fa innal mutaba'ata bainahuma tanfil faqra. Karena menyambung antara salah satu dari keduanya itu, setelah haji disambung umrah, atau setelah umrah disambung dengan haji, itu dapat menghapuskan kefakiran dan dosa-dosa. Dapat menghapuskan kefakiran dan menghapuskan dosa-dosa, kama yanfil kira khabathal hadid. Sebagaimana api itu bisa membersihkan karat-karatnya besi. Ya. Sebagaimana besi itu yang dibersihkan karat-karatnya itu, seperti itulah kefakiran dihapuskan, dosa-dosa dihapuskan. Masya Allah, dengan berkat adanya umrah, orang yang melaksanakan umrah, dia melaksanakan ingin mendapat ridha Allah, akan menjadi sebab dihapuskan dari kefakiran dan dihapuskan dari berbagai macam dosa. Kemudian para hadirin, ada istilah umrah mabrur atau umrah makbulah. Yang dimaksud umrah mabrur itu apa? Kata ulama, yang dimaksud dengan umrah mabrur adalah umrah yang dari awal dia melaksanakan, dari mulai niat terus sampai dia mencukur rambut selesai, itu tidak bercampur dengan sedikit pun perbuatan dosa. Jadi misal dia melaksanakan ibadah umrah dengan estimasi waktu 1 jam misalnya. Nah, selama 1 jam dari awal dia melaksanakan umrah sampai selesai, itu dia tidak bercampur dengan perbuatan dosa sedikit pun, maka itulah yang dikatakan umrah yang mabrur. Sebagian ulama mengatakan bahwa umrah yang mabrur itu adalah umrah yang apabila bagi orang yang melaksanakannya setelah dia selesai dari umrah, maka dalam dirinya semangat untuk berbuat taat dan ibadah kepada Allah lebih besar atau bertambah dari sebelumnya, maka itu menandakan umrahnya adalah umrah yang mabrur. Kemudian mempelajari ilmu-ilmu tentang umrah, bagi orang yang ingin melaksanakannya ada hukumnya wajib. Sebelum dia melaksanakannya, sebelumnya dia harus mengetahui setidaknya dasar-dasar poin-poin penting yang menjadi ukuran akan menjadi sah atau tidaknya suatu ibadah umrah, itu perlu dipelajari. Itulah makanya sebabnya kita di kesempatan kapanpun bagi para peserta umrah, kita PT Azka Mandiri pun membekali para jamaahnya, calon jamaahnya dengan manasik. Karena memang hukumnya adalah wajib mempelajarinya. Bagaimana mungkin orang yang mau menyetir mobil, tapi dia belum pernah belajar nyetir mobil, langsung nyetir? Nggak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang ingin mengendarai pesawat terbang, dia nggak pernah belajar sekolah penerbangan atau pilot? Nggak mungkin. Begitu pula ini orang yang ingin beribadah menuju kepada Allah, menuju ingin menggapai ridha Allah,
Bagaimana mungkin dia melaksanakan ibadah asal-asalan? Maka tidak mungkin. Butuh ilmu, butuh bekal ilmu, ilmu yang tidak banyak, materi yang tidak banyak, tapi dengan materi yang sedikit, tetapi memadai itu, insya Allah bisa menjadi bekal sahnya ibadah dan menjadi sebab diterima ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah umrah itu ada beberapa macam hukumnya. Ada kalanya ibadah umrah itu menjadi wajib, ada kalanya ibadah umrah itu sunnah, ada kalanya ibadah umrah itu makruh, bahkan ada kalanya ibadah umrah yang dilaksanakan itu haram. Ibadah umrah kapan menjadi wajib? Adalah ibadah umrah yang pertama kali dilaksanakan dan bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat. Maka ibadah umrahnya itu menjadi ibadah umrah yang wajib. Kemudian ibadah umrah yang sunnah, yaitu umrah untuk umrah bagi anak yang belum balik. Bagi anak yang belum balik, maka dia melaksanakan ibadah umrah, yaitu sunnah. Belum menjadi wajib buat dia. Kemudian ada ibadah umrah yang dikatakan fardu kifayah, yaitu kefarduan yang wajib dilaksanakan sebagian umat Islam. Ketika dilaksanakan oleh sebagian umat Islam, maka gugur kewajiban bagi orang Islam yang lain. Yaitu apa? Ibadah umrah untuk menghidupkan Masjidil Haram di setiap tahunnya. Harus dihidupkan dengan ibadah. Berbagai macam ibadah, khususnya ibadah umrah, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Maka kalau nggak ada, seandainya tidak terjadi tanpa udzur, nggak ada satupun yang menghidupkan dengan ibadah umrah, maka bisa menjadi sebab dosa bagi yang lain. Tapi alhamdulillah, ya kita saksikan setiap waktu dan setiap saat, ya itu Ka'bah nggak pernah sepi. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Kemudian makruh. Umrah itu dikatakan makruh kapan? Yaitu khusus bagi orang yang sengaja untuk meminta-minta ke sana kemari, yang mana hasil dari meminta-mintanya itu dia gunakan untuk apa? Untuk melaksanakan umrah. Maka hukum umrahnya sah, akan tetapi makruh. Kenapa? Karena dia sengaja mengumpulkan bekal untuk umrahnya dengan meminta-minta. Ya, padahal kalau memang dia belum ada kemampuan, sebenarnya nggak wajib. Ya. Tapi dia sengaja untuk meminta-minta. Lain halnya dengan orang yang dapat hadiah, dapat pemberian tanpa diminta sebelumnya, ya itu tidak menjadi soal. Itu beda dengan orang yang sengaja menyengajakan diri untuk meminta-minta khusus untuk umrah. Baik. Kemudian hukum umrah yang dikatakan hukumnya haram, tetapi sah. Umrahnya dikatakan sah, tetapi dia berdosa dengan sebab umrahnya. Siapa? Umrah bagi seorang wanita yang tanpa disertai mahram, tetapi dia ada rasa takut di perjalanannya itu, dia khawatir tidak aman. Maka buat dia itu haram. Kenapa dia merasa tidak aman, tapi memaksakan diri untuk tetap berangkat. Atau umrah bagi seorang wanita yang mendapat izin, yang tidak mendapat izin dari suaminya, tapi dia tetap berangkat umrah, padahal suaminya tidak memberi izin, maka umrahnya pun menjadi haram, berdosa buat dia, walaupun di satu sisi umrahnya dihukumin sah, tapi dia tetap mendapat dosa karena sebab hal tersebut. Kemudian amalan-amalan umrah, ada rukun umrah, ada wajib umrah, ada sunnah-sunnah umrah. Rukun umrah, sebagaimana disebut di muka tadi, ada niat, ada tawaf, ada sa'i, ya. Ada mencukur rambut dan tertib, semua itu dilaksanakan dengan tertib. Inilah rukun umrah. Nah, rukun ini tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Seandainya ditinggalkan salah satu saja, maka ibadah umrahnya dianggap belum selesai. Kapanpun sampai kapanpun dia belum dianggap selesai dari ibadah umrah. Ya, karena ada rukun yang ditinggalkan, maka tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa diganti dengan apapun. Kemudian ada yang namanya wajib umrah. Wajib umrah adalah hal yang wajib dikerjakan juga, sama seperti rukun, cuman kalau wajib umrah ini ada seseorang yang udzur untuk tidak bisa melaksanakannya, maka hal tersebut bisa ditinggalkan, akan tetapi diganti dengan membayar dam atau membayar denda dari segi syariat. Bukan denda yang diminta oleh panitia pelaksana atau siapa, tidak, tapi syariat yang memberikan denda yang harus dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti apa?
amalan umroh yang wajib ini, yang dikatakan wajib umroh ini, seperti orang itu berihram atau berniat umroh. Berihram di sini maksudnya berniat umroh setelah dia memakai kain ihram misalnya. Nah, itu dilaksanakan di miqat. Miqat tempat-tempat yang sudah titik-titik yang sudah ditentukan oleh syariat ya bagi setiap orang yang akan berangkat umroh. Maka dari situ dia berniat, nah itulah wajib umroh. Artinya dia tidak melaksanakan niat umroh setelah melewati batasan tersebut atau miqat tersebut. Kalau dia sudah melewati batasan tersebut, dia belum berniat, maka dia wajib kembali ke miqat. Seandainya dia tidak kembali ke miqat, dia tetap nekat berniat, niatnya dianggap sah dan dia dianggap sudah berniat umroh, akan tetapi dia terkena dam. Kenapa? Karena dia meninggalkan kewajiban atau wajib umroh, yaitu berniat di atau dari miqat. Sedangkan berniat dari sebelum miqat, maka itu sebagian ulama yang tidak sedikit mengatakan sah. Misalnya dari sebelum miqat, belum sampai miqat dia udah niat duluan, misalnya. Tapi dia sudah memakai kain ihram, sudah semua sudah dia selesaikan kewajiban-kewajiban sebelum dia berniat, maka tidak menjadi soal. Kebanyakan ulama yang tidak sedikit mengatakan sah dan boleh. Bahkan seandainya dari tanah air dia sudah pakai pakaian ihram dan niat, itu pun juga sudah sah dikatakan oleh sebagian ulama. Cuman ya yang harus dia perhatikan, kalau dia sudah pakai pakaian ihram dan sudah berniat umrah, pada saat itu larangan-larangan sudah mulai berlaku. Jadi hati-hati. Ya. Itu wajib umrah yang pertama. Wajib umrah yang kedua, kewajiban adalah tawaf wada, tawaf perpisahan. Ini hukumnya juga wajib. Artinya tidak bisa ditinggalkan. Seandainya ditinggalkan karena udzur, ya dia harus menggantinya dengan dam, membayar dam atau denda. Ya. Dan apabila dia meninggalkan tanpa ada udzur, ya umrahnya tetap sah, tapi dia terkena dosa karena dia tinggalkan kewajiban tanpa udzur. Kemudian ada sunnah-sunnah umrah, ya, yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian para hadirin, di antara hal-hal poin-poin yang perlu kita perhatikan pula sebagai persiapan kita sebelum kita berangkat meninggalkan rumah kita untuk menuju ke airport, lalu berangkat ke Tanah Suci, itu ada amalan-amalan yang perlu kita perhatikan. Di antaranya, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa kita. Kita bertaubat ya, karena kita ingin melaksanakan ibadah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya di Tanah Suci. Maka kita disunnahkan, dianjurkan untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun kita, ya apapun keburukan yang ada dalam diri kita, maka ketika kita melaksanakan ini taubat, memohon ampun, meminta ampun kepada Allah dari segala dosa yang kita perbuat, dan kita meyakini bahwa dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah siapapun akan menjadi layak untuk menjadi calon-calon atau menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mengembalikan hak-hak ya, mengembalikan hak-hak orang lain yang terdapat padanya. Misal ada orang yang nitip benda-benda berharga padanya, lalu dia ingin berangkat, maka tidak ada yang menjaga benda tersebut. Marhaba ya, tidak ada yang bisa menjaga benda tersebut dan dia itu menjadi amanah. Maka sebelum dia berangkat, dia kembalikan benda-benda berharga tersebut kepada pemiliknya. Ya. Misalkan dititipin barang, dititipin mobil, ya dia berangkat umrah tuh mobil hanya nganggur di rumahnya. Ya, kembalikan kepada pemiliknya. Kecuali si pemilik bilang, "Enggak, saya rela biarin di tempat di rumah Anda, nggak apa-apa." Ya. Kemudian yang ketiga, meminta ridho orang tua jika memang masih hidup, ya kepada ayah kita, kepada ibu kita, minta ridho dan minta doa kepada mereka. Kemudian juga bagi suami dan istri, suami meminta ridho kepada istri, minta ridho kalau selama ini ada hak-hak yang kurang saya penuhin atau ada perbuatan salah yang pernah saya buat kepadamu,
Ya, si istri pun sama, meminta ridho kepada suami. Walaupun tuh suami istri akhirnya berangkat bareng umrah, ya, nggak menjadi soal. Ya, sama-sama meminta ridho, saling memaafkan dengan hati yang lapang, dengan hati yang bersih, karena kita ingin menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat. Ya, sebelum kita meninggalkan rumah kita laksanakan sholat istikharah 2 rakaat. Seperti sholat sunnah biasa, hanya saja niat kita dalam hati kita berniat sholat istikharah, sholat sunnah istikharah. Ya, dianjurkan di rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Kafirun. Lalu di rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas atau Kulhu. Kemudian membayar semua hutangnya kepada pemiliknya. Kalau memang dia sudah mampu, atau sudah jatuh temponya dan dia mampu untuk membayar, bayar. Tapi, atau kalau dia belum mampu membayarnya, setidaknya dia minta ridho kepada si pemberi piutang, pemberi hutang. Ya, dia minta ridhonya. Mohon maaf, ya, saya akan berangkat ke tanah suci. Saya mohon maafnya, saya minta doanya dan saya minta ridhonya. Ya, kenapa? Karena dia si pemberi piutang, dia punya hak, ya, harta yang kita punya itu untuk dibayarkan menjadi miliknya kalau memang sudah jatuh tempo. Nah, setidaknya kalau kita belum mampu untuk membayarnya, kita minta ridhonya. Kemudian menulis wasiat kalau bisa. Menulis wasiat, terutama dalam hal urusan hutang piutang. Mungkin kita tahu bahwa kita ini punya hutang dengan fulan, tapi orang rumah kita nggak ada yang tahu. Kalau ntar kita nggak tahu umur manusia, ya kita berharap umur kita, Allah panjangkan usia kita, Allah panjangkan umur kita dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, kita tulis wasiat supaya orang rumah juga tahu bahwa saya punya hutang dengan si fulan, ya, sehingga nanti bisa berbaikin. Kemudian, ya, nafkah yang kita keluarkan atau biaya yang kita keluarkan adalah biaya atau nafkah dari hasil yang didapat dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik. Maka sebab ini urusannya adalah urusan kita mengharap agar ibadah kita diterima, maka setidaknya dengan hal-hal yang didapat dengan cara yang baik. Kemudian membawa nafkah yang lebih dari kebutuhannya, ya, dianjurkan, artinya bekal harta atau uang yang kita bawa itu lebih dari kebutuhan kita. Dianjurkan kalau kita mampu, kita bawa lebih dari kebutuhan kita. Kenapa? Karena kalau kita bisa memberi nafkah atau memberi sedekah atau memberi hadiah, ya, di tanah suci sana, maka itu fadilahnya, pahalanya Allah lipat gandakan hingga 700 kali lipat. Mungkin di sana ada fakir miskin yang membutuhkan, kita bisa memberi, maka pahalanya Allah lipat gandakan hingga 700 kali lipat. Atau kita bisa membantu mungkin orang-orang yang bersama kita, yang mungkin di perjalanan mereka kehabisan uang. Nah, dia butuh bantuan dari kita bisa membantu. Nah, apa yang kita bantu, itu Allah lipat gandakan hingga 700 kali lipat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, an-nafaqatu fil hajj kan nafaqati fi sabilillah bi 700 dhi'fin. Ya, nafkah di waktu haji atau umrah itu, yakni di tanah suci, yang dikeluarkan di tanah suci, itu seperti nafkah fi sabilillah, nafkah di jalan Allah yang pahalanya dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Nah, kemudian dia berusaha membentuk niat selalu, tujuan dia umrah ini untuk apa? Dia pasang niat yang baik dalam untuk melaksanakan ibadah umrah ini. Seperti misalnya orang mengatakan dalam dirinya, ya Allah, aku berniat dengan ibadah umrah yang akan aku lakukan ini semata-mata untuk mengerjakan perintah-Mu ya Allah, dan mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah. Dan aku niat sebagaimana niatnya Rasulullah SAW dahulu dan para keluarganya dalam melaksanakan umrah. Dan semata-mata bukan untuk mendapat pujian dari orang lain ya Allah. Maka terimalah ibadah umrah yang akan aku laksanakan ini ya Allah. Nah, itu dia pasang niat semacam itu. Misalnya salah satu contoh. Kemudian dianjurkan dia mencari teman duduk yang baik, ya, teman perjalanan yang baik. Syukur-syukur dapat teman duduk yang soleh, seorang alim ulama atau ustadz yang baik, yang soleh, maka dia jadikan teman. Itu lebih baik lagi. Kemudian melaksanakan sholat sunnah
safar 2 rakaat. Melaksanakan sholat sunnah safar, yaitu sholat sunnah yang dilakukan sebelum orang itu bepergian kemanapun, baik keluar kota, keluar negeri, ya, itu disunnahkan dia sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Dengan cara yang sama seperti umumnya sholat sunnah, nah, seperti yang disebutkan di muka tadi, yaitu setelah membaca Fatihah, membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama, dan di rakaat kedua setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian, ya, dia jika akan keluar dari rumah, maka disunnahkan bagi anggota keluarga, teman, dan tetangganya untuk mendoakan orang yang akan bepergian dengan doa misalnya, astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalak, zawwadakallahu taqwa wa ghafara dhanbaka, wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Ya. Yaitu aku titipkan kepada Allah agamamu dan keamananmu dan penutupan amalanmu. Semoga Allah memberikan kepadamu bekal takwa, mengampuni dosamu, dan memberikan kemudahan kepadamu di mana saja kamu berada. Kemudian yang akan bepergian ketika mendapat doa semacam itu, ya, dianjurkan dia menjawab, qabiltul wada'ah wa astauda'tukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Ya, aku terima titipan tersebut dan aku titipkan kalian juga kepada Allah yang tidak pernah menghilangkan barang titipannya. Ya. Disunnahkan juga untuk saling berjabat tangan jika akan bepergian dan meminta agar didoakan di kota Mekah dan Madinah. Bagi orang yang ditinggalkannya, minta titip doa, jangan lupa doakan kami di Mekah dan di Madinah. Ya. Kemudian dianjurkan pula jika seseorang akan bepergian, maka dianjurkan baginya untuk menggenggam uang atau makanan, kemudian berdoa dengan membaca, ya, dia berdoa dengan memohon, ya Allah, saya keluarkan ini makanan atau ini uang untuk mendapatkan keselamatan dan keamanan darimu, ya Allah. Jadi dia keluarkan sedekah. Dia keluarkan sedekah untuk fakir dan miskin, yang mungkin yang nggak jauh dari rumahnya, yang dekat dari rumahnya, dia berikan di situ. Nah, kenapa? Karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasyarr. Bahwasanya sedekah itu dapat menutupi 70 pintu keburukan atau musibah. Ya, maka dia dianjurkan mengeluarkannya. Kemudian setelah itu dia keluar, dia baca doa bepergian. Seperti mana doa bepergian yang kita ketahui, misalnya bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau dengan doa yang panjang, dengan doa yang lain, yang sebagian doa ada dalam buku manasik yang bisa kita lihat insyaallah. Kemudian amalan-amalan ketika akan berangkat menuju mikot. Misalnya dari hotel menuju mikot atau dari airport menuju mikot misalnya, tergantung kondisi kita besok, ya, yang akan kita jalani. Ya. Yang penting amalan ketika menuju mikot, apa yang kita laksanakan? Misal kita mikot dari Bir Ali. Nah, di Bir Ali sana, di sana terdapat tempat-tempat untuk mandi dan lain sebagainya. Ya, itu ada hal-hal yang perlu kita persiapkan dan itu sunnah. Ya, sebagai persiapan kita untuk benar-benar beribadah dalam keadaan bersih. Ya, di antaranya mencukur bulu ketiak, bulu kumis, dan bulu kemaluan. Semua itu dicukur. Ya, itu persiapan kita yang pertama. Kemudian memotong kuku, jari tangan, dan kaki. Ya. Dan disunahkan untuk menanam kuku yang sudah kita potong tersebut jika memungkinkan. Oh, mungkin untuk tanam. Ya. Kemudian mandi untuk ihram. Jadi sebelum kita berniat umrah, sebelum kita pakai pakaian ihram, nah, kita mandi dulu tuh. Disunnahkan untuk mandi. Masuk waktunya ketika akan niat ihram pastinya. Dan jika mandi ihram ini tidak dilakukan, maka umrohnya tetap dihukumin sah, akan tetapi menjadi makruh. Ya, kenapa? Karena dia tidak mandi. Ya, kecuali karena memang ada udzur. Mungkin dia nggak mampu terkena air, atau nggak ada air, misal tiba-tiba air kering misalnya. Ya, maka dia bisa menggantinya dengan tayamum sebagai ganti dari mandi ihram tadi. Dan mandi ihram ini disunnahkan meskipun bagi perempuan yang masih keadaan haid. Ya, tiba-tiba misalnya, jangan sampai ya, mudah-mudahan semuanya lancar, sampai di mikot tiba-tiba
datang tuh tamu bulanan dia bagi seorang wanita, tetap dia disunnahkan untuk mandi ihram ini. Kemudian memakai kain ihram yang berwarna putih dan baru bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan maka memakai baju baru, pakaian baru yang berwarna putih pula. Disunnahkan berwarna putih. Kalau dibilang disunnahkan berarti warna lain pun sebenarnya boleh. Akan tetapi sunnahnya adalah warna putih. Dan seandainya pakai warna lain, akhirnya menyolok dia. Dia akan beda sendiri mungkin di satu Masjidil Haram mungkin. Ya. Kemudian memakai sandal dan tatkala memakainya diniatkan dalam hati untuk mengerjakan sunnah dari sunnah-sunnah ihram. Sunnah memakai sandal. Bukan karena kebiasaan saya memang tiap hari pakai sandal, enggak. Tapi dia pasang niat. Ya, insya Allah, ya Allah saya berniat ini, memakai sandal ini sebagai bentuk sunnah. Karena Rasulullah memakai sandal ketika mengerjakan ihram umrah. Nah. Kemudian memakai wewangian pada badan. Ini sebelum berniat ya. Sebelum berniat, dia memakai wewangian pada badan, bukan pada kain ihram. Hati-hati. Wewangian tersebut hanya digunakan di badan. Ya, seperti misalnya deodoran ya deodoran anti bau ya, di bawah ketiak misalnya. Itu mengandung parfum ya, atau dioleskan di badan, wewangian yang dioleskan di badan atau disemprotkan di badan itu khusus untuk badan saja, tidak untuk kain ihram. Ya. Dan waktu memakainya yaitu setelah mandi dan sebelum berniat pastinya. Kalau sudah niat nggak boleh. Kalau sudah niat nggak boleh. Baik di pakaian maupun badan. Dia sudah berniat umrah, nggak boleh. Kemudian melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Ya, dia sudah pakai ihram, dia sudah pakai wewangian, habis mandi, pakai wewangian, pakai kain ihram, lalu dia melaksanakan dia jangan lupa wudhu pastinya, berwudhu ya, karena dia akan sholat sunnah ihram, maka berwudhu ya. Setelah itu dia melaksanakan sholat sunnah ihram sebanyak 2 rakaat dan disunnahkan di rakaat pertama setelah al-fatihah sama seperti tadi, membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama. Dan di rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya akan masuk ke dalam rukun-rukun umrah. Yang mana ini rukun-rukun umrah ini adalah pembahasan poin inti utama seseorang di dalam melaksanakan ibadah umrah. Maka sebelum kita masuk kepada rukun umroh yang pertama yang akan kita bahas yaitu niat, maka kita akan mempraktekkan tentunya cara memakai kain ihram. Pastinya sebelum niat kan kita sudah pasti menggunakan kain ihram bagi laki-laki dan pakaian berwarna putih bagi wanita. Nah, itu sebelum niat. Jangan orang keburu berniat sedangkan dia masih pakai pakaian biasa, pakaian-pakaian yang berjahit, yang mana itu dilarang. Ya, maka sebelumnya dia memakai ihram terlebih dahulu sebelum dia berniat umrah. Maka kita akan tunjukkan atau praktekkan cara memakai kain ihram. Mana ini? Ini. Ini belum. Belum. Yang sudah dibuka ini? Ini masih ada plastiknya. Oh ya, ya siap. Pertama,
kita mempraktekkan bagaimana cara menggunakan kain ihram bagian bawah terlebih dahulu. Ya, bagian bawah terlebih dahulu. Ya, pertama kita perhatikan tangan sebelah kiri itu berada di ujung kain ihram. Tangan sebelah kiri berada di ujung kain ihram. Sedangkan tangan sebelah kanan ya tidak berada di ujung pastinya karena tangan kiri sudah berada di ujung. Artinya pasti ada lebih. Ya. Maka setelah dibentangkan demikian, temukan keduanya di depan. Temukan keduanya di depan seperti ini, ya. Setelah ditemukan, lalu tarik keduanya ke kanan, ya, ke kanan. Dan setelah ditarik ke kanan, nah ini lebihnya diselipkan di atas, ya, diselipkan di atas. Setelah diselipkan, baru dilipat seperti memakai sarung. Memakai kain sarung. Dilipat, ya. Setelah dilipat, baru digulung seperti memakai kain sarung. Ya, seperti ini. Ya. Bisa dipahami, Bapak-Bapak? Ya. Ya. Perlu diulang? Oke. Insya Allah bisa dipahami. Ya. Bapak jawab. Udah paham, Bapak-Bapak? Paham. Ya, oke. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Baik. Berikutnya untuk bagian atas. Cara memakai kain ihram bagian atas. Pertama, sejajarkan antara keduanya. Disejajarkan antara keduanya begini. Apabila sejajar, ya, lalu selempangkan ke belakang leher, ya. Ya. Maka dilihat mana bagian atas, mana bagian bawah. Ya. Mana bagian atas, mana bagian bawah, ya. Lalu setelah itu lihat yang sebelah kiri bagian atas, ya. Sebelah kiri bagian atas, ditarik ke belakang, ditarik ke belakang. Nah, tadi diselipkan bagian bawah, kain ihram yang bawah, di bagian bawahnya diselipkan. Untuk yang bagian kiri, saya ulang, bagian kiri, ya, bagian atasnya ditarik ke belakang, diselipkan nanti di bawah kain ihram. Setelah diselipkan, nah, maka yang bagian kanan itu ditarik juga, diselipkan belakang juga tapi bagian atas. Ya, diselipkan juga tapi bagian atas. Nah, setelah diselipkan baru jadi nampak seperti pakai kimono, ya. Baru diturunkan. Diturunkan nanti kain ihramnya, ya. Diturunkan seperti ini. Ya. Nah, ini bisa dengan cara nanti minta bantuan kawannya atau minta bantuan mutawif, ya. Ini keadaan seperti ini ketika kita akan melaksanakan sholat misalnya. Sholat sunnah, sholat fardu, ya. Seperti ini posisinya. Sehingga kedua pundak itu tertutup. Ya. Ketika kita akan melaksanakan tawaf atau sa'i, maka tadi yang bagian kanan yang diselipkan di belakang dilepas, lalu ditarik, ya, dipindah ke bawah ketiak. Dipindah ke bawah ketiak, ya. Sehingga pundak ini terbuka, pundak sebelah kanan terbuka. Nah, diselipkan di sini. Ya. Ini ketika tawaf, sehingga pundak kanan terbuka. Sehingga dia tawaf dalam keadaan pundak ini terbuka. Ya, ini sunnah. Dalam keadaan pundak sebelah kanan terbuka. Ini dilaksanakan kapan? Ketika tawaf dan ketika sa'i. Insya Allah bisa dipahami insya Allah. Ada pertanyaan berkaitan ini yang mungkin ingin ditanyakan? Maaf, afwan.
Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke rukun yang pertama dari umrah, yaitu niat ihram umrah. Artinya niat ihram umrah, setelah dia memakai kain ihram, dia berniat. Nah, disitulah orang dikatakan berihram. Jadi beda ya, antara memakai kain ihram dengan berihram. Itu mesti dibedakan. Kalau memakai kain ihram, itu dia baru memakai kain ihram saja. Di situ dia belum berniat. Tapi kalau sudah dikatakan si fulan berihram, artinya dia sudah memakai kain ihram dan sudah berniat umrah di mikot. Pada saat itu dia sudah dikatakan berihram atau sudah masuk di dalam ibadah umrah. Ya. Karena niat ini termasuk rukun, maka termasuk hal yang wajib dikerjakan dan tidak mungkin ditinggalkan atau diganti dengan cara yang lain. Ya. Nah, dalil ihram umrah dikatakan innamal a'malu binniyat. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya setiap amal itu ya bergantung kepada niat. Kalau nggak ada niat ya nggak jelas semuanya. Kemudian lafadz niat umrah. Lafadz niat umrah ada dua. Sebagaimana disebutkan dalam buku manasik, ada lafadz niat umrah yang dikatakan labbaik Allahumma bi umrah. Ya, seorang mengatakan labbaik Allahumma bi umrah. Ya Allah, saya sambut seruanmu untuk melaksanakan ibadah umrah misalnya. Kemudian yang kedua, ada niat umrah, misalnya orang menyebutkan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya Allah, saya berniat melaksanakan umrah dan saya berihram dengannya, dengan ibadah umrah tadi lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Ya. Bisa kita sebutkan salah satu niatnya, lebih baiknya digabungkan keduanya. Itu lebih afdal, lebih baik. Ya. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah rukun kedua dari setelah kita berniat, ya, maka kita akan masuk tentunya ke dalam rukun umrah yang kedua, yaitu tawaf. Tawaf umrah, ya. Di Allah Subhanahu wa taala berfirman wal yattawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka tawaf dengan mengelilingi Ka'bah. Ya, keutamaan tawaf sangat banyak. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tafa bihadzal baiti usbu'an fa ahsahu kana ka'itqi raqabah la yad'u qadaman wa la yarfa'u ukhra illa hattallahu anhu biha khati'ah wa kataba lahu biha hasanah. Ya. Barang siapa yang tawaf pada Ka'bah ini sebanyak 7 kali dengan sempurna, artinya total sempurna 7 kali, genap 7 kali, maka pahalanya sama dengan membebaskan seorang budak, besar pahalanya. Dan tidaklah dia meletakkan telapak kakinya dan mengangkat kaki yang lainnya, melainkan Allah telah menghapus satu dosa dan menulis untuknya satu kebaikan. Tiap mengangkat kaki dalam tawaf, luar biasa. Kalau kita dalam tawaf 7 putaran, kita dapat berapa ratus langkah. Bayangkan, dihapus satu dosa, satu langkahnya, diangkat diangkat 1 derajat, luar biasa. Ya. Allah tulis satu kebaikan, dan Rasulullah SAW bersabda, yunzilullahu ta'ala ala hadzal baiti fi kulli yawmin 20 wa 100 rahmatin, 60 minha lit-ta'ifin wa 40 lil musallin wa 20 lin nadirin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk Ka'bah ini pada setiap harinya sebanyak 120 rahmat. 60 untuk orang yang tawaf. Paling banyak bagian buat yang tawaf nih. 60 bagi orang yang tawaf, dan 40 rahmat untuk orang yang sholat, dan 20 untuk orang yang memandang Ka'bah. Kalau itu kita gabungin, kita tawaf di situ, kita sholat di situ, kita sering memandang Ka'bah, ya kita dapat bagian tuh. Dari rahmatnya orang tawaf kita dapat, dari rahmatnya orang sholat kita dapat, dari rahmatnya orang yang memandang Ka'bah kita juga dapat. Dan memang bagi orang yang memang bukan penduduk asli, yang sedang umrah, ya orang dari luar, apalagi kita dari Indonesia dengan jarak yang jauh, itu sebagian besar ulama ya yang tidak sedikit mengatakan pada saat sholat pun kalau di tempat lain kita sunnah melihat tempat sujud, tapi khusus untuk di Ka'bah kita sholat dengan memandang Ka'bah. Ya.
Kemudian waktu pelaksanaan tawaf kapan? Tentunya setelah kita niat umrah. Nah, di situ sudah masuk dan kita sudah sampai di Masjidil Haram, masuk ke dalam masjid, ya, dan berada sejajar dengan Ka'bah. Nah, di situ kita melaksanakan tawaf. Nah, di situ ada syarat-syarat, yang mana syarat-syarat ini wajib dipenuhin. Kalau dipenuhin, maka sahlah tawaf kita. Artinya tawaf itu dikatakan sah, kita dianggap sudah melaksanakan tawaf. Kalau dikatakan belum sah, berarti kita dianggap belum melaksanakan tawaf. Ya. Maka syarat yang pertama yaitu menutup aurat. Menutup auratnya. Cara menutup aurat tadi kita lakukan dengan cara apa? Memakai kain ihram bagi laki-laki dan memakai pakaian bagi wanita. Ya. Menutup aurat bagi laki-laki batasannya sebatas apa? Antara pusar dan lutut, wajib ditutup tuh. Jadi sebagian pusar dan sebagian lutut ikut tertutup. Bahkan ya tentunya biasanya kalau kita praktek pakai kain ihram pastinya lebih. Ya, jangan lupa pusar tertutup dan lutut juga tertutup. Ya. Dan di antara keduanya, antara pusar dan lutut. Dan ingat, yang wajib ditutup itu bukan bagian depannya saja. Ya. Mungkin orang bilang sebagian orang menyangka antara pusar dan lutut depannya doang, sampingnya kelihatan, ya misalnya yang sejajar dengan pusar kelihatan, ya kebuka, ya nggak sah. Belakangnya, bagian belakang, kadang melorot sampai kelihatan tempat pensilnya, maaf, ya misalnya, ya itu berarti kebuka auratnya, tapi yang sejajar dengan pusar, depan, samping, dan belakang tertutup semuanya, terus sampai lutut. Nah, itu minimal. Ya. Kadang ada orang mungkin yang badannya kecil, kain ihramnya jadi besar, sehingga panjang, ya, sehingga ketutup dari lutut terus sampai bawah misalnya. Iya. Ya nggak masalah. Yang penting, ya, inti wajibnya bagi laki-laki antara pusar dan lutut. Atau pusar dan lutut ikut tertutup. Ya. Kemudian, bagi wanita adalah seluruh tubuhnya yang wajib ditutup kecuali wajah dan telapak tangan. Seluruh tubuhnya tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Maka dari itu, bagi wanita, ketika tawaf adalah seluruh anggota badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Oleh karena itu wajib bagi kaum perempuan untuk menutup kedua kakinya dengan kaos kaki. Jangan lupa dengan kaos kaki, ya, supaya bagian kakinya tertutup, atau menggunakan baju yang panjang bagi wanita, ya, sehingga tertutup bagian kakinya, dapat menutupi kedua kakinya. Dan jika tetap tawaf dalam keadaan aurat terbuka, maka hukum tawafnya tidak sah. Artinya kakinya kelihatan, kebuka, nggak ditutup dengan kaos kaki misalnya, maka tidak sah. Ya, ini menurut pendapat yang kuat dalam madhab al-Imam Syafi'i. Ya, sedangkan menurut pendapat sebagian ulama, sebagian kaki yang terbuka itu tidak wajib ditutup. Dan seandainya pendapat ini mau diikuti boleh, khususnya bagi orang yang kesulitan, nggak mendapatkan kaos kaki misalnya. Ya, nggak ada kaos kaki, atau kaos kakinya pada kecil semua misalnya. Atau kaos kakinya kegedean sehingga melorot terus misalnya. Sulit buat dia. Ya, dan dia baju panjangnya, walaupun pakai baju panjang, kadang ketika jalan masih kelihatan dikit. Nah, maka pendapat ini boleh diikuti. Boleh diikuti. Nah, ini syarat yang pertama, menutup aurat ketika tawaf. Syarat yang kedua, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya, 7 kali putaran. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dengan yakin. Apabila terjadi keraguan, dalam mengelilingi Ka'bah terjadi keraguan, seperti ragu apakah dirinya berada di putaran 6 atau 7 misalnya, maka perinciannya adalah sebagai berikut. Kalau muncul keraguannya sebelum tawafnya selesai, dia ragu 5 atau 6, maka dia mengambil bagian hitungan yang terkecil. 5 atau 6? 5. 4 atau 5? 4. Ya. Dia ikut mengambil bagian yang terkecil. Kalau muncul keraguannya kapan? Ketika keraguan itu muncul tawaf belum selesai. Tetapi ketika
muncul keraguannya itu setelah tawaf selesai, dia sudah yakin 7 kali, terus dia mau menuju misalnya ke mana makam Ibrahim akan melaksanakan sholat sunnah, tapi kok muncul ragu di situ. Tadi tawafnya udah benar-benar selesai atau belum? Nah, maka keraguan yang semacam ini diabaikan saja. Kenapa? Karena muncul keraguan setelah tawaf itu selesai. Ya, setelah diyakini tawaf selesai. Kemudian syarat yang ketiga, memulai tawaf dari dari sudut yang di situ terdapat Hajar Aswad atau rukun Hajar Aswad. Dari situlah seseorang itu memulai tawafnya. Dari sudut yang atau rukun yang terdapat Hajar Aswad secara pas. Ya, tentunya nanti kita ikuti apa yang diarahkan oleh para mutawif, pembimbing kita. Ya, pembimbing kita di sana di Masjidil Haram, ikuti. Ya, oh sudah tepat, sudah pas posisi, ikutin sudah. Ya, kita ikuti bimbingan mereka. Ya. Jika dimulai setelah batas Hajar Aswad misalnya, kita diharuskan dari posisi Hajar Aswad, tapi kita melewatin dikit, maka putaran kita nggak dihitung, itu yang pertama. Nggak dihitung satu putaran. Kenapa? Karena kita memulai sudah lewat dari batasan Hajar Aswad. Nah, kemudian menjadikan Ka'bah ada di sebelah kiri kita. Ka'bah ada di sebelah kiri kita, bukan di sebelah kanan kita. Atau ya, kemudian Ka'bah itu ada di sebelah kiri berarti kita berjalan menghadap ke depan. Ya, Ka'bah ada di kiri kita. Kalau kita jadikan di kanan, berarti kita berjalan mundur. Atau berjalan kita mengikuti arah jarum jam, maka juga tidak sah tawaf kita. Tapi benar-benar Ka'bah ada di sebelah kiri kita, kita berjalan ya menghadap ke depan, bukan menyamping. Jadi hati-hati. Seandainya kita dari Hajar Aswad putar berapa putaran, 2 putaran atau 3 putaran, kita ingin berhenti di Multazam. Mana itu Multazam? Multazam itu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Nah, di antaranya itu adalah Multazam. Di situ termasuk orang disunnahkan untuk berdoa. Boleh berdoa di saat tawaf, boleh setelah tawaf. Ya. Mungkin dia ingin berdoa, sehingga pas Ka'bah di sebelah kiri, dia berbalik badan, menghadap ke Multazam, dia berdoa. Nah, selesai dia berdoa, hati-hati, kembali dia di posisi sebelumnya. Yang mana Ka'bah ada di sebelah kirinya, baru dia lanjutkan tawaf. Jangan sampai dia jalan menyamping, habis berdoa terus dia muterin Ka'bah dengan posisi menyamping. Ya, menyamping sehingga Ka'bah itu ada di depan berhadapan dengan dia punya dada. Nah, maka nggak sah pula. Yang benar Ka'bah ada di sebelah kiri dan dia berputar sebanyak 7 kali, ya. Kemudian syaratnya pula suci dari hadas besar dan hadas kecil. Untuk suci dari hadas kecil, kita wajib berwudu. Sebagaimana kita hendak melaksanakan sholat. Sama, tawaf itu juga dihukumin seperti sholat. Makanya, kalau kita sering saksikan di Ka'bah itu, ya di Masjidil Haram lewat televisi atau secara langsung, ya makanya orang tawaf itu, dia tawaf aja, melewatin orang-orang yang lagi sholat. Lagi sholat jamaah, di depannya tawaf, melewat aja, muter. Ya. Kenapa? Karena memang hukum tawaf itu sama seperti sholat. Jadi nggak menjadi soal. Melewatin orang yang lagi sholat pun nggak menjadi masalah. Karena tawaf itu sama hukumnya seperti sholat. Oleh karenanya, orang yang bertawaf wajib dia berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Ya. Dan kemudian ya setelah itu, setelah syarat-syarat yang kelima, ya, kemudian suci untuk suci dari hadas besar, ya, misalnya dia baru berhenti haid atau datang bulan, atau kebetulan yang laki-laki, misalnya malamnya tidur kecapean atau mimpi basah misalnya, maka dia berhadas besar, maka sebelumnya dia wajib mandi untuk mengangkat hadas besar tersebut, ya, sehingga terangkatlah hadas besar, terangkat pula hadas kecil, ya, maka terpenuhilah syaratnya. Kemudian suci dari najis yang terdapat pada badan, pakaian, dan tempat tawaf. Suci. Badan, pakaian, tempat itu harus suci. Badan kita suci dari najis,
pakaian kita, kain ihram kita atau pakaian bagi wanita suci dari najis dan tempat kita bertawaf ya. Kemudian yang ketujuh syaratnya tidak berniat kecuali hanya untuk berniat tawaf. Lain halnya ketika mengelilingi Ka'bah, dia punya niat lain. Dia punya niat untuk mengejar temannya, atau mencari temannya, atau mencari barang dia yang jatuh. Di mana ya? Dia dengan memutarin Ka'bah misalnya. Kalau dia berniat itu, berniat selain tawaf, maka tidak sah tawafnya. Tapi kalau dia berniat tawaf, sekaligus mau cari teman yang saya kehilangan rombongan, atau kehilangan barang, sekaligus tawaf, ya, maka sah, dihukumin sah tawafnya. Baik. Berikutnya, tawaf ini dilakukan di luar Hijr Ismail. Sebagaimana pernah disampaikan, Hijr Ismail itu ya bangunan yang melengkung itu, yang ada di luar Ka'bah itu, yang nampak seperti di luar Ka'bah itu melengkung ya. Kemudian juga di luar yang namanya Syadarwan. Syadarwan yaitu bangunan kecil yang ada di bawah Ka'bah. Di bawah Ka'bah ada bangunan kecil tuh. Nah, tawafnya kita itu di luar itu semua. Maka kata ulama untuk berhati-hati, jangan terlalu dekat kita dengan Ka'bah, jangan terlalu dekat sekali, karena dikhawatirkan mungkin sebagian badan kita masuk ke bagian dalam tersebut. Ya. Kenapa? Itu Syadarwan, Hijr Ismail itu siapa yang masuk ke bagian dalam dia, walaupun secara penampakan seperti di luar Ka'bah, maka itu sebenarnya dia berada di dalam Ka'bah. Karena sebenarnya Ka'bah itu kan pernah mengalami pemunggaran berapa kali ya. Dibesarin, dikecilin lagi, dibesarin, dikecilin. Nah, sekarang ini ukuran asli yang sebenarnya Ka'bah itu sampai di Syadarwan itu. Bangunan kecil yang ada di bawah Ka'bah itu. Itu ukuran asli Ka'bah itu sampai di situ. Maka kata ulama, hati-hati. Ya, supaya kita tidak sampai badan kita atau sebagian badan kita masuk ke dalamnya, maka setidaknya diberi jarak 3 hasta antara Ka'bah dengan dia, paling minimal itu. Artinya maksimalnya jarak dia dengan Ka'bah itu minimal segitu. 3 hasta, 1 hasta kurang lebih 50 cm. Jadi setidaknya 150 cm antara jarak dia dengan Ka'bah. Maka kalau dengan jarak itu pastinya aman. Pastinya aman, insya Allah. Kemudian setelah itu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ada sebagian sunnah-sunnah tawaf yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tawaf dilakukan tanpa alas kaki. Ya. Nah, kalau tadi waktu berniat umrah pakai alas kaki, pakai sendal dengan niat sunnah. Tapi ketika sudah tawaf, nah dilepas tuh alas kaki. Ya. Kemudian disunnahkan untuk memperpendek langkah. Dalam melangkah, kenapa? Karena tadi fadilahnya yang begitu besar. Setiap langkah dihapus dosa, ditambah kebaikan, maka setidaknya semakin pendek dia punya langkah, maka jumlah langkah dia semakin banyak. Ya, dan di situ Allah akan beri ganjaran. Kemudian tawaf dengan berjalan kaki dan tidak menggunakan kursi roda, kecuali bagi orang yang punya udzur. Ya, orang yang berudzur, dia dengan kursi roda atau dengan alat-alat yang lain, dengan tandu misalnya, itu boleh. Tetapi bagi yang tidak punya udzur, tawaf itu dengan berjalan kaki. Ya. Kemudian sunnah berjalan agak cepat. Kapan? Ya, yang diikuti dengan menggerak-gerakkan pundak. Ya, jalan cepat sambil menggerak-gerakkan pundak. Di 3 putaran pertama khusus bagi laki-laki. Tidak disunnahkan bagi wanita. Ya. Kemudian sunnah al-ittiba'. Al-ittiba' seperti yang kita sebut tadi, yaitu meletakkan kain ihram sebelah kanan di bawah ketiak sehingga pundak sebelah kanan tampak terbuka. Baik. Berikutnya mendekat ke Ka'bah. Ya. Berikutnya tidak berbicara ketika tawaf. Ya. Tidak berbicara ketika tawaf, kecuali jika terdapat kepentingan seperti mengajarkan hukum bagi seorang mutawif misalnya. Kemudian membaca doa dan mengangkat kedua tangan atau membaca Quran atau berzikir ketika tawaf itu dianjurkan. Ya, melaksanakan sholat sunnah tawaf 2 rakaat setelah selesai tawaf. Ya, dan diutamakan kalau bisa berada di maqam Ibrahim. Ya. Kemudian membaca doa di multazam tadi. Ya. Kemudian kemudian tawaf secara berturut-turut. Kemudian meminum air zam-zam setelah selesai tawaf dan sholat
di belakang makam Ibrahim tadi. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah, ya, berikutnya kita akan masuk rukun yang kedua, yaitu sa'i. Yang kedua setelah tawaf, yaitu sa'i. Pengertian sa'i adalah, ya, berbolak-balik dari Bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Ya. Yang mana dengan hitungan dari Sofa ke Marwah itu 1, dari Marwah ke Sofa itu 2. Ya. Begitu seterusnya. Dari Sofa ke Marwah lagi 3, dari Marwah ke Sofa lagi 4, dan seterusnya hingga 7. Sehingga total dapat 7 hitungan. Nah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yattawwafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim." Ya, sesungguhnya Bukit Safa dan Marwah termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka barang siapa yang melaksanakan haji atau umrah, maka ia tidak berdosa apabila berkeliling, ya, atau sa'i di antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha bersyukur dan Maha mengetahui. Rasulullah bersabda, "Ya ayuhan nas is'au fa inna sa'ya qad kutiba 'alaikum." Wahai para manusia, laksanakanlah sa'i karena sesungguhnya sa'i telah diwajibkan atas kalian. Ya. Sa'i merupakan rukun. Kalau sa'i itu dikatakan rukun, maka tidak bisa digantikan dengan cara yang lain, ya, tidak bisa digantikan dengan membayar denda dan sebagainya karena sa'i merupakan rukun, ya. Syarat-syarat sa'i. Syarat pertama, memulai setiap putaran ganjil. Putaran ganjil itu berapa? 1, 3, 5, dan 7. Itu pasti selalu dimulai dari Bukit Sofa. Putaran ganjil 1, 3, 5, 7 selalu dimulai dari Bukit Sofa. Kemudian memulai setiap putaran genap. Putaran genap 2, 4, dan 6 selalu dimulai dari Bukit Marwah. Ya. Kemudian harus 7 kali putaran. 7 kali bolak-balik, total 7 kali. Dengan yakin, ya, perjalanan dari Bukit Sofa ke Marwah dihitung putaran pertama, dan kembalinya dari Bukit Marwah ke Sofa dihitung putaran kedua. Kalau terjadi keraguan, maka seperti tadi, kalau keraguannya muncul ketika masih di tengah-tengah melaksanakan, maka ambil bilangan terkecil. Misal, dia dari Marwah mau ke Sofa, kan hitungan genap tuh. Ini sudah 6 atau masih 4? Maka ambil hitungan yang terkecil, 4. Ya, ambil yang terkecil, 4. Kalau terjadi keraguan kapan? Ketika masih melaksanakan sa'i. Ketika muncul keraguan di akhir setelah selesai, udah selesai, dia mau cukur rambut, tiba-tiba ragu. Ini benar sa'inya udah selesai belum? Maka keraguan tersebut diabaikan. Baik, tidak diikuti. Nah. Kemudian harus setelah mengerjakan tawaf yang sah. Ya, untuk boleh melaksanakan sa'i dan sa'i dianggap sah, itu harus dilaksanakan setelah tawafnya dianggap sah tawaf. Oh, tawafnya udah sah, selesai. Dengan sah, maka dia baru boleh melaksanakan namanya sa'i. Kemudian dia tidak memaksudkan dari gerakan sa'i tersebut untuk tujuan yang lain seperti tawaf tadi. Ya, dia tidak bersa'i dengan maksud mengejar rombongan atau mencari temannya atau mencari barangnya. Tapi dia memang berniat untuk melaksanakan sa'i. Atau digabung boleh. Saya berniat sa'i sekaligus saya mengejar teman saya kehilangan teman saya. Atau sekaligus saya mencari barang saya. Maka boleh digabung niatnya. Ya. Kemudian tidak berbelok dan tidak keluar dari batas Sofa dan Marwah. Karena udah ada tempatnya tersendiri khusus, jangan sampai dia keluar dari jalur tersebut. Ya. Jangan sampai dia keluar dari batas Sofa dan Marwah. Baik. Kemudian sunnah-sunnahnya, naik ke Gunung Sofa dan Marwah bagi laki-laki jika mampu. Ya. Yang mana itu Bukit Sofa dan Marwah itu ada di jalur yang tempat orang melakukan sa'i tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, berzikir dan berdoa pada setiap putaran. Ya. Kemudian berjalan dengan perlahan-lahan pada setiap putaran dan berlari-lari kecil di antara 2 pilar hijau. Ya.
Nanti ada pilar hijau khusus bagi laki-laki. Kalau sudah masuk melewati pilar hijau yang pertama, dia sunnah berlari kecil, khusus bagi laki-laki. Sampai ketemu pilar hijau berikutnya, dia kembali berjalan. Begitulah seterusnya. Ya, dia setiap ketemu pilar hijau, yang pertama dia berlari kecil. Terus sampai ketemu pilar hijau berikutnya, dia berjalan. Ya, begitulah seterusnya. Kemudian mengerjakan sa'i secara berturut-turut. Artinya tidak ada jeda atau ditunda. Nah, ini sunnah. Terus sampai selesai 7. Ya. Seandainya dia menjeda, mau berhenti sebentar, capek, mau istirahat, mau minum dulu, kebetulan di tengah-tengah tempat sa'i itu sebelah kiri itu, nanti itu ada tempat air zam-zam, airnya dingin, Masya Allah. Ya. Nah, dia minum, seger. Ya. Nah, di situ dia boleh berhenti sebentar, minum dulu, lalu dilanjutkan sa'inya. Kemudian memakai kain ihram dengan cara pundak terbuka, itu sunnah. Kemudian berusaha menjaga diri untuk tidak mengganggu orang lain nih. Ini penting, ya. Kalau kita nggak mau diganggu, apalagi di tanah suci, maka jangan mengganggu. Kalau kita bisa menjaga untuk tidak mengganggu, maka Allah jaga kita untuk tidak diganggu, insya Allah. Kemudian tidak berbicara ketika melakukan sa'i kecuali memang jika diperlukan untuk berbicara. Ya, melakukan sa'i dengan khusyuk dan sopan. Kemudian membaca ayat tentang sa'i ya di setiap kali naik ke bukit Safa dan Marwah. Yaitu ayat yang dibaca di muka tadi, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ya. Kemudian masuk rukun yang keempat, ya, rukun yang keempat yaitu mencukur rambut. Ya. Kalau buat ngetik pesan gimana? Ya, mencukur rambut, ya. Mencukur rambut. Ukuran yang wajib dalam mencukur rambut adalah 3 helai rambut. Dan apabila rambutnya tidak tumbuh atau baru digundul, maka gugur kewajiban untuk mencukur rambut karena memang nggak ada rambutnya. Akan tetapi disunahkan untuk menggerak-gerakkan alat cukur di atas kepala agar dapat menyerupai orang-orang yang mencukur rambut. Ya. Waktunya kapan? Tentunya setelah selesai ya dari sa'i secara sempurna, nah, masuklah rukun berikutnya yaitu mencukur rambut. Minimal 3 helai. Seandainya lebih dari 3 helai, boleh dan sah. Kurang dari 3 helai, nggak boleh, tidak sah. Karena minimal adalah 3 helai. Bukan 1 helai dipotong 3 bagian, itu nggak sah. Tapi benar-benar minimal 3 helai atau lebih. Ya. Boleh mencukur sendiri, boleh dicukurkan temannya, boleh dicukur dengan tukang cukur, baik. Sunnahnya memulai mencukur dari sebelah kanan misalnya, ya, dan menghadap ke arah menghadap ke arah kiblat. Kemudian bagi laki-laki kalau dia nggak ada umrah lagi setelahnya, sunnah seandainya dia mau boleh atau sunnah dia menggundul rambutnya sampai habis. Ya. Kemudian mencukur dari beberapa bagian rambut bagi perempuan dan makruh jika digundul tentunya bagi perempuan. Ya. Kemudian membaca doa. Ya, di dalam buku tuntunan insya Allah ada tuh doa waktu dicukur, ya, waktu mencukur. Ya. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memberi upah dengan kerelaan hati. Kalau kita memang mencukurnya dengan tukang cukur, ya, dengan kerelaan hati tanpa tawar-menawar lagi, itu sunnah. Seandainya dia mau nawar, saya pengen nawar, boleh aja. Tapi kalau mau ambil sunnahnya, dia dengan rela tanpa tawar-menawar. Kemudian menanam rambut setelah dicukur, ya, artinya tidak membuang rambut tadi di tempat sampah, tapi dia tanam, itu lebih baik jika memungkinkan. Kemudian orang yang dicukur dan mencukur dalam keadaan berwudu. Ini sunnah, dianjurkan. Kemudian sunnah setelah mencukur rambut untuk memotong kuku, mencukur bulu kumis, mandi, kemudian memakai wewangian setelahnya. Ya. Kemudian mencukur rambut tatkala berada di Bukit Marwah jika melakukan ibadah umroh. Kalau yang dilakukan ibadahnya itu umroh, mencukur rambutnya itu ketika kita berada di Bukit Marwah. Dan di tanah Mina,
jika ibadahnya ibadah haji. Jadi mencukur rambutnya di tanah Mina. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat setelah mencukur rambut. Kemudian selalu dalam keadaan berzikir dan permulaan dicukur sampai selesai dicukur. Kemudian orang yang mencukur beragama Islam pastinya. Iya. Jika tidak terdapat rambut di kepala seperti tadi, sunnah untuk digerak-gerakkan. Ya. Bagi seorang yang tidak terdapat rambut di kepalanya, tatkala akan bertahalul dari ihram, maka disunnahkan baginya untuk mencukur sedikit dari rambut kumis atau ketiak atau jenggotnya. Dia nggak ada rambut di kepalanya. Boleh disunnahkan ambil dari kumis atau jenggot, ya, atau jenggotnya, ya, atau rambut dari ketiaknya. Nah, kemudian para hadirin yang dirahmati Allah, sampai di sini berarti rukun-rukun umrah itu selesai. Yang kedua adalah wajib-wajib umrah, sebagaimana disebut di muka. Wajib umrah hanya ada 2, yaitu ihram dari miqat. Yang kedua, melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Ya, yang mana tidak sedikit dari ulama mengatakan tawaf wada ini atau tawaf perpisahan merupakan wajib daripada umrah. Tetapi sebagian ulama ada yang mengatakan tawaf wada ini sunnah, tidak wajib. Baik. Sampai di sini insya Allah poin pembahasan daripada manasik insya Allah selesai. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Baik, dipersilahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Bapak-bapak, ibu-ibu? Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan boleh langsung dengan Sadlizar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mungkin di chat ada pertanyaan Ustadz. Mohon dilihat di chat. Di chat. Oh, di chat. Box. Ya. Saat tawaf dan sa'i bacaan apa saja yang wajib atau sunnah dibacakan? Ya. Tadi sebagaimana disebut kita sunnah membaca doa, misalnya diantaranya doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada doa-doa yang lain, ya. Oke. Ada doa-doa yang lain yang tercatat dalam buku panduan, juga nanti dibimbing pula oleh mutawif kita, insya Allah. Berdoa apa yang dianjurkan, ya. Jadi bacaannya itu bukan bacaan sunnah atau bacaan yang dianjurkan, ya. Ketika sa'i dan tawaf, ya. Ketika ada semua bacaan itu ada nanti, doa-doanya itu ada semua terdapat di catatan buku panduan, buku manasik, ya. Kemudian kita juga boleh menambahkan doa-doa yang lain. Ketika kita tawaf, ketika kita umrah sa'i, kita menambah doa-doa yang lain dengan bahasa kita pun boleh. Dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Sunda boleh. Ya, sesuai kemampuan kita masing-masing. Jadi tambahan lagi, ya, kita masih punya hajat yang lain selain doa yang memang sudah dituntunkan, ya. Ya, masih ada hajat yang lain tambah. Jadi kita betul-betul fokus di situ ibadah sampai selesai umroh. Ya. Kita tambahkan doa kita tambahkan hajat kita, mau hajat dunia, hajat akhirat, dan seterusnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustadz, untuk semua kegiatan ada yang pimpin kan dari travel agent perwakilan cabang Riyadh, peserta tidak akan perform tanpa leader kan? Oh iya pasti. Kalau mutawif itu pasti, insya Allah selalu ya, nggak mungkin. Apalagi kalau nggak tanpa mutawif ya bingung semua ntar, ya. Karena ibadah semacam ini, ibadah umrah ini, ibadah haji itu butuh adanya mutawif pasti. Jangankan ini orang yang seandainya dia seorang ulama pun tapi dia belum berpengalaman ke tanah suci, dia tetap butuh namanya mutawif. Kenapa? Karena dia belum pernah. Karena ini ibadah yang praktek langsung dengan lapangan, dengan tempat secara khusus, bukan tempat yang bisa di sembarang tempat dia lakukan, tapi khusus di tanah suci, di Mekah, ya. Nah, bukan di tempat yang lain. Tidak bisa dilakukan di tempat yang lain, kecuali ibadah yang lain. Sholat bisa kita di mana saja sholat. Di negeri kita sholat, di dalam kendaraan kita sholat, ya. Di Mekah, di tanah suci kita juga sholat. Tapi kalau umroh hanya satu tempatnya,
hanya tempat yang sudah ditentukan. Maka orang yang sudah ulama pun dari Indonesia, tapi dia belum berpengalaman turun ke tanah suci, dia pun butuh bimbingan. Kalau nggak dibimbing, ntar dia lupa. Walaupun dia sudah mungkin hafal segala seluk-beluk hukumnya, doa-doa dia hafal, tapi dia tidak tahu di posisi yang mana, di tempat yang mana sih. Ya, harus butuh pembimbing yang menunjukkan tetap. Ya, baik. Nah, tadi sudah dijawab oleh Ustaz Lutfi, ada di itinerary Bu Yudit dan sudah di-share di grup ya. Ya. Sampai di sini ada tambahan pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Dipersilahkan. Oh, ini yang di chat Zoom udah dijawab satu persatu, Sate. Udah. Baik, kemudian untuk Ini bisa nulis chat, ngetik gimana kok bisa? bisa Pak Irianto, kalau ada mau pertanyaan diketik boleh. Ini aja Pak, ngomong di unmute, buka Oh, speakernya nih. ada satu Unmute aja, pertanyaan. bicara. Ada satu pertanyaan lagi nih ya di chat nih. Pak Ustadz, bagi jamaah perempuan juga wajib potong 3 helai rambut ya? Iya, sama. Kewajiban potong rambut minimal 3 helai itu baik laki-laki maupun perempuan. Iya, sama. Wajib, termasuk rukun. Ya. Ini mungkin saya bantu jawab dari Ibu Yanti ya. Ustadz, untuk semua kegiatan ada yang pimpin kan dari travel agent perwakilan cabang Riyadh. Peserta tidak akan perform tanpa leader kan? Ya Ibu. Nah, nanti insya Allah saat tiba di Bandara Jeddah, nanti ada muthaif yang akan mendampingi selama program umroh di sana Ibu, full bimbingan nanti. Jadi mulai dari ibadah umroh, terus kemudian nanti city tour, terus nanti keseharian Bapak Ibu juga nanti muthaif yang akan dampingin. Jadi kalau ada butuh-butuh apa di luar ibadah umroh, nanti ada muthaif yang langsung dampingin. Nanti insya Allah kita masukkan di grup, nanti bisa tektokan via WhatsApp juga. Kemudian nanti saat tiba di Bandara Jeddah bisa bertemu langsung dengan muthaifnya. Insya Allah nanti full bimbingan dari muthaifnya. Itu. Kemudian untuk hotel di Madinah. Hotel di Madinah nanti kita dengan Hotel Nozul Royal Inn. Posisinya itu di pintu tengah, gerbang tengah Madinah di Masjid Nabawi. Posisinya di situ kurang lebih jaraknya nggak begitu jauh karena sudah di pelataran gerbang Masjid Nabawi. Nanti mungkin bisa lihat di Maps pastinya atau nanti saat tiba di Madinah nanti langsung kebayang kok. Jadi kita keluar hotel, tengok kiri ada pelataran kayak selasar Masjid Nabawi, masuk situ, tengok kanan udah langsung gerbang Masjid Nabawi. Kemudian untuk di Mekahnya nanti hotelnya dengan Aska Safa, keluar dari hotel, tengok ke kiri sudah kelihatan pelataran Masjidil Haram. Nanti kita tinggal jalan aja ke sana. Kurang lebih jaraknya tidak begitu jauh juga. Nanti juga ada beberapa hotel di sana. Jadi nanti kondisi kita jalan juga rame-rame dengan jemaah umroh semua. Gitu Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan lagi sudah tidak ada ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait teknis atau mungkin ibadah umrohnya nanti. Yang terbaru yang Ya, dimasukin ke dalam grup ya, nomor teleponnya nih. Siap Ibu, nanti saya undang muthaifnya di grup biar mereka juga perkenalan dulu di awal. Kemarin sudah saya ajak untuk gabung dengan Google Meet di sini, cuman waktunya kurang sinkron untuk di Saudi dan kemudian juga dia nggak bisa bergabung. Jadi mungkin nanti kita undang di grup. Mungkin kalau mau nanti dia mungkin biar kebayang mukanya ya, mungkin minta foto selfie dia boleh nanti kita atur aja. Nanti insya Allah saya Iya, undang. minimal kita tahu wajahnya, nanti sampai di sana kita nggak tahu Iya, orangnya kan. benar-benar. Dari itu. Biar saling kenal juga sebelum kita ini ya. Jadi saling kenal dulu semua. Pas nyambut pun udah akrab, insya Allah. Jadi saya undang setelah ini.
Untuk Bapak Ibu, apa masih ada yang ditanyakan lagi? Pak Ari, Bu Lina, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Udah cukup. Cukup Bu Tanti. Alhamdulillah. Alhamdulillah cukup. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, Terima sama-sama. kasih. Ya, Mas Kak. Sama-sama. Terima kasih Pak Untuk Ustadz. Sama-sama. puasa jam 9 malam kita sudah insya Allah ada berkumpul semua di sana ya Mas Lutfi ya. Wah, nanti Eh, jam 9 malam hari Selasa ya. ya maksudnya insya Allah kita bisa ketemu semua di sana. Mas Lutfi jangan lupa besok pagi ambil paspornya, Iya, terus langsung kemarin ya Mas ya minta tolong. siap. Hari Senin Ibu ya, Senin pagi ya. Iya Senin pagi ya, sorry besok masih Minggu ya. Iya, siap Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Pak Ustadz bisa menutup Zoom hari ini dan Mas Lutfi, masih ada yang mau ditanyakan? Pak Irianto, mungkin akan ditanyakan kembali. Gimana yang lain? Cukup. Terima kasih. Ya, Kalau ya, memang nggak ada, ngomong. mungkin ditutup dengan doa bersama ya, Ustaz. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Rabbana ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah agar Engkau berikan kemudahan, kelancaran kepada rombongan kami yang insya Allah akan berangkat di hari Selasa. Engkau berikan segala kemudahan, baik segala urusannya dalam segala bentuk ibadah dan khususnya ibadah umrah ya Rabbana ya Allah. Dari mulai mereka berada di rumah sehingga sampai mereka melangkahkan kakinya keluar dari rumah menuju airport dan berada di airport dan segala urusan yang ada di airport dan sampai memasuki pesawat dan seterusnya hingga sampai ke tanah suci dan selama berada di tanah suci ya Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam ibadah untuk beribadah kepadamu, untuk menghamba kepadamu, baik ibadah umrah dan ibadah-ibadah yang lain ya Allah, dan tanamkan kepada kami semua al-himmah wan nasyad, semangat dan giat yang besar untuk berbuat taat kepadamu ya Allah, baik dalam segala bentuk ibadah dan mengunjungi masjid-masjid dan mengunjungi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Engkau berikan semuanya itu ya Allah dengan disertai lutuf dan afiah daripadamu ya Allah, wa biniyati salahi syadhahiru batin tawil amarana fi ta'atillah wa rasulih mas'uban dzalika kullih bil lutfi wal afi wal afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Nah, baik Bapak Ibu, sampai ketemu di hari Selasa Bapak Ibu ya. Jaga kesehatan Baik, terima semuanya. kasih. Mudah-mudahan Allah lancarkan keberangkatan Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Ustadz, Mas Lutfi. Sama-sama. Insya Sama-sama. Allah kita akan bertemu di hari Selasa ya. Insya Allah. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.